Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza dengan NIM 2130307009, jurusan Pemikiran Politik Islam. Baik, di sini saya akan mereview satu materi dengan judul Demokrasi dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dengan dosen pembimbing Ibu Dewi Dahlan MIP. Tujuan video ini adalah untuk melengkapi tugas UAS saya. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan mereview satu materi yang berjudul Demokrasi. Demokrasi ini adalah terbagi menjadi dua kata. Yang pertama demos. Demos itu artinya rakyat. Dan yang kedua adalah kratos atau kratein yang artinya pemerintahan. Selanjutnya demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi dipahami secara terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu normatif. Normatif itu adalah demokrasi merupakan suatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara. Yang kedua adalah empirik. Empirik atau prosedural artinya demokrasi dalam perwujudannya dalam kehidupan politik atau praktis. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi itu adalah governance by the people, yang artinya pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Selanjutnya, makna yang berkaitan dengan kata demokrasi. Yang pertama, sebuah sistem yang diperintah oleh orang miskin dan tidak beruntung. Yang kedua, sebuah bentuk pemerintahan yang mana masyarakat mengatur diri mereka sendiri secara langsung dan berkelanjutan tanpa membutuhkan politisi profesional atau pejabat politik. Selanjutnya, sebuah masyarakat berdasarkan kesempatan yang sama dan kemampuan individu daripada hierarki dan hak istimewa. Selanjutnya, sebuah sistem dari kesejahteraan dan redistribusi yang bertujuan untuk mempersempit kesenjangan sosial. Selanjutnya, sebuah sistem pembuatan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip aturan mayoritas. Selanjutnya, sebuah sistem pemerintahan yang mengamankan hak-hak dan kepentingan dari minoritas dengan meletakkan pemeriksaan atau cek di atas kekuasaan dari mayoritas. Menurut Juslim dan pemahaman atas demokrasi. Menurut Juan Lin dan pemahaman atas demokrasi, kita akan mengatakan sebuah sistem politik yang demokratis ketika sistem tersebut mengizinkan formulasi bebas dari pilihan-pilihan politik melalui penggunaan kebebasan dasar dalam berorganisasi, informasi, dan komunikasi untuk tujuan kompetisi bebas di antara para pemimpin untuk mendapatkan
legitimasi pada waktu-waktu tertentu atau pemilu dengan tujuan kekerasan dalam upaya mereka meraih kekuasaan. Selanjutnya, kriteria dalam melihat perwujudan demokrasi menurut Bingham Powell Jar. Yang pertama, legitimasi dari pemerintahan terletak pada klaim untuk mewakili keinginan dari warga negaranya, yaitu klaim pemerintah untuk mematuhi hukum-hukumannya berdasarkan pada tuntunan pemerintah untuk melakukan apa yang mereka inginkan untuk dilakukan. Selanjutnya, pengorganisasian rencana yang mengatur penawaran bagi legitimasi ini adalah pemilihan politik yang kompetitif atau pemilu. Para pemimpin dipilih dalam jangka waktu tertentu dan para pemilih dapat memilih di antara sejumlah kandidat. Pada prakteknya, setidaknya terdapat 2 partai politik yang memiliki peluang untuk menang yang dibutuhkan untuk membuat proses pemilu menjadi penting. Selanjutnya, kebanyakan orang dewasa dapat berpartisipasi dalam proses politik baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat untuk jabatan politik yang penting. Pilihan politik warga negara ini bersifat rahasia dan tidak dapat dipaksakan. Selanjutnya, 7 indikator demokrasi empirik menurut Robert Hall. Di sini menjelaskan ada 7 indikator. Yang pertama, kontrol atas keputusan-keputusan pemerintah tentang kebijakan secara konstitusional terletak pada para wakil rakyat yang terpilih. Selanjutnya, para wakil rakyat yang terpilih dipilih dan dengan damai digantikan secara teratur, adil dan melalui pemilihan bebas di mana pemaksaan cukup dibatasi. Pada prakteknya, semua orang dewasa memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan ini. Kebanyakan orang dewasa memiliki hak untuk mengejar jabatan publik, yaitu sesuatu yang dikejar oleh pada kandidat dalam proses pemilu itu. Dan selanjutnya, para warga negara mendapatkan hak untuk berekspresi secara efektif, khususnya ekspresi politik, termasuk mengkritik para pejabat, mengkritik tingkah laku pemerintah, politik yang berlaku, ekonomi, sistem sosial, dan ideologi dominan. Di sini warga negara memiliki akses menuju sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau oleh suatu kelompok tertentu. Selanjutnya ada nilai-nilai dalam demokrasi menurut Henry B. Mayo. Di sini menyelesaikan perselisihan secara damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, dan selanjutnya membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan menjamin tegaknya suatu keadilan tersebut dalam suatu demokrasi tersebut. Di sini terdapat poin-poin tatanan politik yang demokratis menurut Avant-Garde. Yang pertama, akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, dan menikmati hak-hak dasar tersebut. Selanjutnya menjelaskan tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila. Di sini pengertian dari demokrasi Pancasila itu ada menurut 2 pendapat. Yang pertama menurut Profesor Dr. Andus Noto Nugroho SH, yaitu demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa dan berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, menurut Profesor Darmodiharjo SH, yang dimana paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, prinsip
demokrasi Pancasila. Di sini menjelaskan ada beberapa prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain, serta mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi tujuan dari cita-cita nasional. Mungkin itu penyampaian materi dari tentang demokrasi. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.